Malam ini kita akan belajarnya sedikit beda ya dari yang kemarin kita rencanakan ya, atau dari pendidikan ya, itunya formatnya. Karena memang keterbatasan di waktu dan keterbatasan di alat, ya waktunya malam banget, mulainya kan jam 8, belum nyiapin kabel segala macem, itu bisa mulai jam 9-an. Terus pulang kita jam 10, ya kan? Nah, itu sangat sulit kalau misalnya kita menggunakan kurikulum yang seperti itu gitu ya. Akhirnya saya sudah berkomunikasi dengan Pak Japar ya. Pak Japar megang anak pagi ya, anak reguler ya. Beliau tetap pakai format yang dibuat sama kurikulum. Nah, kalau kita disesuaikan aja lah gitu. Ya, yang penting secara apa format ya jaringan komputer gitu. Nanti juga kalau TI ada tetap belajar jaringan komputer yang seperti ini. Jadi harusnya ini jaringan komputer terapan 1, tapi saya majuin. Harusnya Jarkom kamu tuh Jarkom 2 ya. Jarkom 1 Jarkom 2? Jarkom 2. Jarkom 2 itu harusnya belajar wireless. Ya. Uh, tapi dimajuin jadi belajar yang terapan, yaitu Cisco. Nah, alatnya ini pakai tracer. Nanti kalian harus sudah punya. Ini saya sharein dulu. Itu cara downloadnya gimana? Cari di internet lah. Wah, ya bisa lah, pasti bisa. Nah, ini dia. Nah, kalau yang menggunakan pakai tracernya sedang connect internet, berarti kita harus login. Nah, kalau tidak pakai internet, ya nggak perlu login. Nah, ini loginnya nanti kamu harus punya akun di net akad. Nah, jadi kalau nggak punya login, ya nggak bisa ini ya, nggak bisa masuk. Kalau mau masuk bisa, tapi harus jangan connect internet komputernya. Nah, itu. Oke, saya langsung praktek aja. Nanti untuk teorinya itu buat di soal formatif. Jadi kalian harus tahu nanti teori-teorinya itu bisa cari-cari taruh di internet. Jadi yang sekarang itu saya hanya mengajarkan prakteknya aja. Nah, nanti teorinya kalian cari-cari tahu di internet. Nah, karena itu masuk di soal, juga ada soal teorinya. Nah, materinya sini adalah VLAN. Nah, nanti kalian cari tahu apa itu VLAN. Mohon instruksi Pak, kalau bisa di record Pak, buat nanti kita belajar. Ini di record. Nih, lihat nih. Tuh, tuh record. Tuh ya, tuh. Oke. Nah, oke, itu tadi VLAN-nya dicari tahu di internet ya, sendiri, cari tahu sendiri tentang VLAN apa. Saya tidak akan menjelaskan teorinya. Di sini langsung praktek aja, biar cepat dan uh, lebih tepat sasaran lah. Kalau teori kan bisa belajar sendiri. Nanti atau bisa misalnya cari di internet belum paham juga, nanti kita bisa diskusi. Nah, di sini switch-nya bisa pilih ini 2960, ini switch-nya. Ini switch maintainable. Nah, dicari tahu switch maintainable itu switch apa. Nah, di sini saya membuat ini switch lantai 1. Nah, saya taruh bawah deh. Nanti buat lagi switch di lantai 2. Nah, ini tinggal copy aja ya. Bisa tinggal copy. Nah, ini tinggal di hapus. Sorry. Sama. Nah, ini nggak boleh sama dia. Nah, ini label doang ya, label. Lantai 2. Nah, ini sudah disiapkan switch-nya. Nah, selanjutnya kita siapkan komputer-komputernya. Nah, ini sebelah kiri. Sebelah kiri. Ini sebelah kanan. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita tinggal pasang kabel-kabelnya. Kabelnya berarti pakai straight dari switch ke komputer.
Nah, ini biar muncul ini ada FA01, kalian bisa cek di sini option preference. Ini ada show port label, ini di checklist. Kalau nggak di checklist nih nggak ada muncul portnya nih, hilang. Tuh, saran saya sebaiknya dibuat ya atau ditampilkan. Nah, pasang lagi kabelnya 2, pasang lagi 3, pasang 4. Nah, oke. Selanjutnya ini pasang kabel lagi untuk yang bawah sama kayak yang atas. Oke, sudah. Sekarang tinggal pasang antara kabel dari switch lantai 1 ke lantai 2. Berarti kabelnya pakai apa? Cross. Nah, ini saya pakai yang gigabit 02. Nah, ini 02 juga biar gampang. Nah, terakhir kita pasang buat routernya. Routernya saya taruh di atas di lantai 2. 2911. Ini saya pasang kabel ke router switch pakainya Stride. Ini GI1, ini GI1. Nah, biar gampang. Karena si router sama kayak PC ya. Nah, sampai sini paham? Nah, berikutnya kita kasih label. Nah, label ini mau dibuat boleh enggak juga nggak apa-apa. Ini cuma label, saya bilang. Ini kita buat kotak ya, ada di sini ngambilnya. Oh ya, pakai tracer saya menggunakan versi yang 8. Nah ya, kalian bebas mau versi berapa. Kalau mau persis sama kayak saya ya udah pakai versi 8 aja. Nah, tadi klik ini, pilih fill color. Ini misalnya saya kasih warna kuning. Nah, ini nggak ngaruh mau dibuat boleh nggak ada apa-apa. Ini hanya buat pemandunya aja. Nah, terus warna biru ya. Ini kita sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita buat di sini label. Ini kita buat VLAN 10. Namanya adalah VLAN teknisi. Nah, kita buat lagi, ini copy aja. Ctrl C. Ini kita buat ganti jadi VLAN 20. Ini kita kasih nama VLAN marketing. Nah, oke, udah. Nah, si switch ini, switch lantai 1, lantai 2, bahkan router sekalipun, ini harus di remote dari komputer. Ya, jadi di remote nggak bisa langsung dikonfig di switchnya atau di routernya, karena switch sama router nggak ada kabel PGA. Walaupun ini simulator harusnya bisa nih, kalau simulator ya bisa-bisa aja begini caranya. Mungkin udah belajar juga ini caranya, udah ada yang belajar ya. Nah, ini nggak saya rekomendasikan karena aslinya si switch atau si router pun nggak bisa langsung dari perangkatnya gitu, di remote gitu. Jadi harus ada komputer. Kita ambil waktu komputer. Nah, ini orang IT anggap ya. Saya kasih nama PC IT 1, PC IT lantai 2, sorry. PC IT LT2. Nanti buat lagi di bawah, copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Ini PC IT lantai 1. Nah, si IT ini ya, ini akan meremote masing-masing ke switch-nya masing-masing ya. IT lantai 1 ya switch lantai 1, IT 2 lantai 2.
Nah, ini menggunakan kabel yang namanya konsol nih, yang warna biru. Konsol, ya. Konsol tadi kelihatan ya. Nah, ini diklik, yang dipilih adalah RS232 dan ini yang dipilih adalah konsol. Nah, sama kayak tadi, RS232 yang dipilih adalah konsol. Nah, oke, saya akan men-setting dari bawah, ya dari bawah. Nah, dari bawah. Jadi masuk sini, klik. Ini desktop, ini terminal. Saya ulang, klik. Kalau awalnya begini berarti cari desktop, terminal, oke, selesai. Nah, ini bisa di scroll ke bawah atau di enter. Nah, nanti muncul begini. Nah, ini kita kasih nama sesuai dengan labelnya. Tadi ini di suite bawah lantai 1, ya udah kita kasih nama. Nah, untuk masuknya caranya ketik enable. Nah, ini cari tahu enable itu apa. Enable itu buat sebenarnya saya buka aja lah. Enable ini fungsinya buat masuk ke user privilege yang ada pagernya nih. Ini user biasa, user EX. Nah, ini ketika kita enable EN aja singkatannya. Nah, ini masuk ke ini ke privilege. Ya, kalau mau diketik lengkap ya enable ketiknya. Gitu. Kalau mau disingkat tinggal EN aja. Ya. Kalau mau keluar balik lagi ke user privilege bisa exit. Nah, ini kita enable, masuk. Nah, selanjutnya sudah di privilege kita harus masuk lagi ke menu configure terminal. Ya, jadi untuk settingan-settingan segala macamnya di Cisco dimasuk configure terminal. Caranya ketik CONFT ya, CONFT ya atau CONF spasi T. Nah, nanti dia berubah jadi config. Ya, gampang ya. Ini juga bentuk singkatannya. Aslinya configure terminal kalau mau diketik. Nah, kalau kita mau singkat ya udah gini doang. Nah, sudah. Selanjutnya kita kasih nama tadi. Ini ketik hostname HOS saja. HOS tab ya. Tab. Tombol tab. Nah, ini dia lengkap. Jadi ada auto complete. Nah, gitu. Jadi enaknya gitu. Gak perlu kita ngetikin manual. HOS tab. Nanti dia dikompletin sama si Cisco-nya. Nah, tadi kita rubah namanya SW LT 1. Nah, berubah ya. Nah, selanjutnya ini kita langsung aja biar cepat. Kita buat VLAN 10. Name tadi teknisi. Nah, exit, buat lagi VLAN 20. Name marketing. Exit, lihat. Ketika saya buat pertama kali VLAN, nanti dia berubah jadi config VLAN. Nah, artinya sudah terbentuk tuh si VLAN 10-nya. Nah, ini tinggal kita kasih nama. Namanya adalah teknisi. Nah, exit. Berarti keluar dari VLAN yang dibentuk yang pertama, VLAN 10 ini. Nah, kita buat lagi. Dan ini lihat, bentukannya udah config. Nah, itu yang kalian harus pelajari. Kalian pahami, dari script tuh gitu. Setiap ada perintah yang dimasukkan, pasti ada perubahan ya yang terjadi. Nah, itu yang kalian harus analisa. Oh, kalau saya masukin ini kok jadinya begini. Nah, berarti saya nanti langkah selanjutnya harus apa. Nah, gitu. Oke, ini udah. Kita bisa buat lagi VLAN satu lagi, VLAN 30, yaitu buat orang IT. 30. Kita kasih nama name IT. Oke. Yang komputer yang nanti yang sekarang sedang remote berarti dia masuk ke dalam golongan VLAN 30 atau VLAN IT. Nah, kalau sudah exit. Nah, langkah berikutnya kita bisa mengecek, memverifikasi tadi yang udah kita buat VLAN-VLAN-nya dengan cara do show VLAN. Ini enter. Nah, ini bisa diperhatikan. Ini 10, 20, 30 ada semua ya. Nah, yang berikutnya yang kita harus masukkan adalah ini. Port 1, port 2. Nah, ini nanti ke VLAN 10. Kenapa? Lihat di sini. Ini 1, lihat nih. Ini 1, ini 2, yang kuning. Nah, berarti dia VLAN 10. Terus berapa lagi? 3. Ini 3 yang ada di biru. 4 ada di biru. Berarti nanti masuk ke marketing.
Nah, untuk IT, nah ini kita bisa tambahkan lagi kabelnya, bukan kabel yang biru ya, tapi kabel yang hitam atau kabel UTP. Nah, bebas mau di mana aja. Nah, biasanya saya ngambil yang di bawah, paling bawah, ini 24. Nah, itu. Sama yang ini juga nanti kita tambahkan kabel lagi. Ya, dari sekarang juga boleh 24. Nah, gitu. Ya, jadi double nih sekarang nih. Dia punya kabel konsol, dia juga punya kabel UTP. Nah, sebenarnya kabel UTP yang sekarang ini belum dipakai sama si PCIT. Yang baru dipakai sama dia adalah kabel konsolnya buat ke remote si switch-nya. Nanti kalau sudah bisa di remote pakai apa UTP, nah konsolnya nanti dicabut gitu. Oke, balik lagi ke settingan ini. Nah, tadi dipahami ya. Jadi ini sekarang semuanya, semua port nih keanggotaannya adalah milik VLAN 1. Nih, VLAN ID 1. Ya, VLAN ID 1 itu namanya default. Gitu. Jadi sebenarnya jangan terpaku sama namanya, tapi terpaku sama nomor-nomornya ini. Namanya VLAN ID. Nah, sekarang kita akan pindahkan 1 sama 2 nanti ke 10, ke VLAN 10 atau VLAN teknisi. 3 dan 4 nanti ke VLAN 20. Nanti yang 24 mana port 24? 24 nih nanti akan ke VLAN 30. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan masukkan yang VLAN 10 dulu. Berarti kita pilih dulu INT interface, singkatannya disingkat range FA01 ini ya. Samain FA01 boleh huruf besar F-nya atau huruf kecil juga boleh. Nah, berarti kan kita masukin 2. Nah, kalau 2 berarti strip 2. Karena FA2 itu sama kan, ininya sama. Yang membedakan itu lihat angka setelah slash-nya aja, atau setelah garis miring kebalik. Nah, ya, ke garis miringnya. Nah, ini yang membedakan ini aja. Selebihnya kan sama, FA0, FA0, FA0 semua. Nah, jadi kita pilih 1 sampai dengan 2. Ini kita enter. Nah, tinggal kita masukin switch port, SW tab, AC tab, VLAN kita ketik 10. Nah, sudah exit. Buat hal yang sama kalau males-males banget kalian cukup ya. Tunggu saya mau cek dulu ini tadi masuk suara saya. Halo tes. Halo tes tes tes. Iya Pak, dengaran. Yang ini Coba. takutnya di sini nggak suaranya. Aduh, tadi nggak dicek lagi. Takutnya saya ngomong nggak ada kerekam lagi suaranya. Ini soalnya nggak ada ini nih indikator ini nih. Oh, nggak cuma ntar. Oh ini bisa ini kok range sih. Tapi ini indikator ini nggak ada ya. Ini nggak apa-apa, coba mudah-mudahan ada suaranya ya. Soalnya ini dari sini sih kelihatannya sedang digunakan ya current use. Tapi saya nggak tahu juga ini suaranya masuk apa nggak di recordnya nih. Mudah-mudahan masuk. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berarti kita buat yang hal yang sama untuk 3 dan 4. Nah, kalau malas-malas ketik, ya kalian tinggal tanda panah ke atas di keyboardnya. Ya, nih kayak yang buat main game tuh. Nah, ini pilih berarti jadi ganti aja jadi 3 sampai dengan 4. Enter. Nah, untuk yang berikutnya sama panah ke atas aja cari. Nah, ini tinggal diganti jadi 20. Nah, simple ya kan? Gampang. Asalkan yang pertama udah dibuat dulu. Nanti yang bawah tinggal sebenarnya di copy terus tinggal di edit. Nah, konsepnya seperti itu. Exit. Nah, buat satunya lagi yang buat pilihan 30. Nah, karena pilihan 30 itu cuma satu komputer, berarti nggak usah pakai range. Nah, jadi gini. Ini range-nya dihapus. Nah, ini diganti jadi 24. Tadi nyoloknya ke 24 kan? Nah, ini tinggal sama gini. Ini tinggal dihapus jadi 30. Nah, sudah. Nah, ini kalau ini kita bisa exit keluar dari memasukkan port ke dalam VLAN. Sekarang kita cek perintahnya do show VLAN sama kayak tadi. Yang ingat yang pertama kali kita masuk ke dalam sini perintahnya do
show VLAN untuk melihat konfigurasi VLAN. Jadi menggunakan perintah yang sama untuk ngecek. Nah, diperhatikan ini FA1 sampai 2 ini udah masuk ke 10. Nah, ini saya garis lurus nih. Tuh. Ya. Ini juga udah masuk 20. Ini juga udah masuk ke 30. Nah, artinya sudah pada masuk nih portnya. Nah, kalau portnya sudah pada masuk berarti selesai konfigurasi VLAN-nya. Udah gitu doang. Gampang kan? Simpan. Nah, ini mau saya langsungin semua. Kita habis VLAN, terus kita menghubungkan dari switch yang lantai 1 ke lantai 2. Nah, itu namanya trunking, VLAN trunking. Nah, itu cari tahu tuh. Apa itu VLAN trunking secara teori. Ya. Nah, sebelum itu kita harus lihat dulu kabelnya. Makanya tadi saya bilang, pertama, option, preference, support label. Ini di checklist. Biar apa? Biar kelihatan kita nyolok dari switch atas, switch bawah ke switch atas ini pakai kabel apa. Nah, ini kelihatan nih, GI02. Naik ke atas ke GI02 juga sama. Oke. Sebenarnya yang atas ya nggak ngaruh. Yang paling ngaruh ya kita lihat yang bawah. Karena yang ya kita setting dari bawah ke atas. Ya, jadi kita udah lihat GI02 antara switch lantai 1 ke switch lantai 2. Tunggu nih, suara yang masuk ya. Soalnya di sini kagak ada nih. Ntar saya cek lagi deh. Nggak masuk, saya ngomong percuma ini. Diinget-inget aja dulu ya omongan saya. Walaupun nanti kalau misalnya nggak masuk, di ini aja ya. Inget-inget omongan saya. Oke, dah. Selanjutnya, tadi udah tahu GI02, berarti kita login lagi. Tadi masih pakai terminal. Nah, di sini atau tadi enter boleh, ya di scroll boleh, di enter boleh. Nah, sekarang kita masuk ke INT GI02. Nah, di GI02 ini ya beda kayak tadi. Kalau tadi kan kita VLAN-in, ya kalau ini kita trunking namanya. Ya, caranya tinggal switch port mode trunk. Nah, udah begitu doang. Switch port mode trunk. Nah, terus kita exit. Ya, jadi intinya masuk dulu, sesuaikan sama kabelnya, jangan sampai salah. Kita jangan-jangan ininya beda nih, jangan sampai kabel yang ditarik kabel apa, port berapa, yang didaftarin port berapa. Nah, itu jangan sampai salah, jangan sama. Nah, kalau sudah ini kita bisa cek sama perintahnya do show. Kalau tadi do show VLAN, sekarang do show INT trunk. Nah, interface trunk artinya. Ini kita enter. Nah, kita pastikan di GI02 nih. Nah, ini sudah ada VLAN 1, 10, 20, 30. Ya, kalau 1 kan default ya, udah pasti ada. Nah, yang paling penting adalah nih 10, 20, 30. Ini sudah low. Artinya sudah terjadi koneksi dari switch lantai 1 ke switch lantai 2. Paham? Nah, selanjutnya setelah kita membuat koneksi dari lantai 1 ke lantai 2, di lantai 2 nanti kita tidak perlu lagi buat VLAN seperti kayak di lantai 1. Ya. Jadi VLAN nanti akan ditransfer dari lantai 1 ke lantai 2. Nanti tugas di lantai 2, orang IT di lantai 2 ini tugasnya ngedaftarin aja. VLAN 1 VLAN port 1, port 2 ke VLAN 10, 3 dan 4 ke VLAN 20 dan 24 yang diri dia sendiri ke VLAN 30. Ya, jadi saya ulangi, jadi di switch lantai 2 tidak perlu buat VLAN 10, 20, 30 itu nggak perlu karena akan ditransfer dari bawah. Oke. Nah, namanya PTP. Nanti dicari tahu PTP itu apa. Nah, ini kita tinggal buat PTP server. Jadi yang di bawah itu PTP server, nanti yang di atas di switch lantai 2 kita aktifkan PTP client. Nah, berarti yang kita aktifkan pertama adalah PTP server dulu yang ada di lantai 1. Caranya, lihat posisinya. Sekarang saya ada di config, lihat. Diperhatikan nanti jangan pokok saya perintahnya error terus Pak. Nah, karena kamu nggak ngelihat sedang di posisi mana gitu.
Nah, jadi kalau misalnya kita tadi di posisi ini, pastikan kita exit dan kita masuk ke posisi config atau configure terminal. Ya, jangan sampai error ya. Nah, error itu bukan karena atau command not found. Nah, karena apa? Karena salah posisinya. Kita masukkan script. Nah, oke, udah di posisi benar. Sekarang kita buat PTP mode server. Nah, kita aktifkan. Sebenarnya PTP mode server ini ya tuh aja. Ini sudah aktif, ready aktif ya. Jadi sebenarnya nggak usah diketik PTP mode server, nggak masalah. Tapi untuk hal ini kita ketik aja biar memastikan bahwa suite lantai 1 adalah PTP server. Nah, berikutnya kita tinggal buat PTP domain. Domain itu wilayah ya. Nah, kita kasih nama misalnya binainsani.local. Nah, ini domain binainsani.local ini nanti harus sama dengan PTP client di lantai 2. Jadi di suite lantai 2 harus sama binainsani.local. Yang bedain nanti di lantai 2 PTP mode client. Ya, bukan mode server seperti di lantai 1. Nah, terakhir ini boleh dibuat, boleh enggak. Ini kita buat PTP password. Ini buat keamanan. Nah, misalnya saya kasih password Cisco 123. Nah, sudah? Sudah. Kalau sudah, selesai buat PTP-nya. Nah, ini bisa diverifikasi, kita cek lagi do show PTP status. Ingat-ingat, kalau tadi do show VLAN, do show INTBR, nah sekarang do show PTP status. Nah, ini cuma ngelihat statusnya dia adalah server. Mana? Sorry, kita lihat tuh mana status server. Nah, di bawah statusnya adalah server. Nah, ini binainsani.local. Untuk password nggak kelihatan ya. Password nggak kelihatan. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, ini tadi kita lihat nih exit lagi. Diperhatikan ini enter nggak ada password. Ini juga masuk nggak ada password. Nah, kita akan membuat password. Jadi ada 3 password. Pertama password yang user EX. Jadi ketika sini di enter harusnya ada password. Ya. Kedua masuk ke privilege, nanti di enter harusnya ada password. Nanti yang ketiga password untuk pakai kabel UTP. Jadi konsolnya sekarang kan masih pakai konsol ya, pakai terminal. Nah, ini nanti kita cabut. Nanti kita connect-nya pakai UTP. Ya, kalau terminal itu dipakai buat setting awal. Nanti kelebihan-kelebihan berikutnya, nambah-nambah config berikutnya nggak usah pakai narik kabel konsol lagi. Cukup pakai kabel UTP, nanti login buat user dan password, atau boleh user boleh, kalau nggak buat user password doang juga boleh, untuk bisa masuk ke konfigurasi suite lantai 1 gitu. Jadi nggak usah pakai lagi kabel konsol. Konsol itu kan terbatas panjangnya gitu, dan kita harus dekat dengan switch-nya gitu. Oke, kita masuk lagi ke WNFT. Nah, sekarang kita kasih password dulu. Password yang pertama LAN konsol 0. Nah, ini bisa disingkat CON aja, on. Nah, ini kita kasih password. Nah, kalau orangnya lupaan sama-samain aja dah. Cisco 123. Nah, kita buat isek timeout. Terusnya 5 menit 0 detik. Ya, isek timeout ini buat kalau ini didiemin aja nih si komputer nih dalam keadaan begini diemin aja 5 menit, nanti dia otomatis sign out. Ya, itu buat keamanan. Jadi takutnya kamu tinggalin ke WC nih. Ya, sebaiknya jangan 5 menit kelamaan, sebaiknya 2 menit atau 3 menit gitu. Ya, bahkan paling bagus ya lebih dikit, 1 menit misalnya. Ya, kamu tinggalin 1 menit, ya nanti dia akan sign out. Nah, ini tinggalin 5 menit dia akan sign out. Jadi nggak ada orang yang, wah ini dia lagi konflik apa nih? Gitu. Takutnya ada teman kita yang iseng atau yang jahil, yang jahat, ngerubah-rubah konflikan kita. Nah, jadi sebelum dia megang komputer kita udah sign out. Nah, udah harus masukin password, dan dia tentunya nggak tahu password kita. Nah, oke, ini enter. Kita tinggal ketik login. Nah, ini kita coba tes ya. Ini lihat nih, saya ada di config line. Ini bisa exit tadi ingat ya, beberapa kali exit. Nah, ini kita bisa cuma 2 kali exit. Nih tinggal N aja. Nah, jadi exit, N. Oh ya, bahkan sekali exit aja, exit. Nah, gitu. Kalau nggak pakai perintah N, tadi exit mungkin bisa 3 kali exit. Nah, ini kalau pakai N udah tinggal exit sekali. Nah, ini sudah ada password ya, di enter sudah ada password. Passwordnya adalah Cisco 123. Nah, ini sudah masuk.
Nah, berikutnya kita akan buat password lagi untuk privilege. Nah, ini kita N, ini langsung masuk ke pagar, artinya tidak ada password. Harusnya penting ini, paling penting adalah password privilege. Ini wajib kita bikin. Sebenarnya kalau password tadi, password user EX itu boleh dibuat boleh enggak, tapi kalau password privilege ini wajib dibuat. Ya, karena dia user tertingginya. Kalau di Windows user administrator. Ya, kalau di Linux root namanya. Nah, jadi ini harus kita buat password. Buat password sama kita harus masuk dulu ke option ya, nih ke config. Nah, caranya ini tinggal enable secret. Nah, kita kasih password samain aja lah, takutnya lupa. Sisa 1 2 3. Oke, kalau sudah kita cek ini exit. Exit sekali lagi. Ini masuk user biasa. Sekarang kita enable, pasti sudah ada password. Nah, selesai. Nah, berikutnya kita akan buat password untuk si komputer tadi, si komputer IT itu, IT lantai 1 ini tidak lagi menggunakan kabel konsol. Ya, tidak lagi menggunakan metode dari terminal tadi, tapi akan menggunakan metode remote. Remote-nya itu nanti pakai CMD kalau di Windows. Ya, kalau di sini ada yang namanya command prompt. Sama aja. Nah, syaratnya tapi harus ada IP si suite lantai satunya. Jadi nanti suite lantai satunya ada IP. Sebenarnya nggak dikasih IP suite lantai satunya. Yang dikasih IP itu adalah interface pilannya. Jadi suite itu sebenarnya nggak bisa dikasih IP. Nah, tapi gimana Pak biar suite tersebut bisa di remote sama kita? Ya, caranya adalah kita buat interface VLAN. Nah, interface VLAN tersebut, interface VLAN itu kan sebenarnya interface bohongan ya, interface virtual gitu. Itu yang nanti akan dikasih IP. Nah, untuk ngecek interface virtualnya, kita bisa pakai perintah, ingat-ingat do show IP intbr. Ya, ingat-ingat do show IP interface br. Nah, ini ada lagi ya. Tadi ada do show IP, do show VLAN, ada do show INTB, do show VLAN, ada do show INT terang, ada tadi do show PTP status. Nah, terakhir ada sekarang do show IP INTBR. Nah, itu diingat-ingat tuh. Nah, ini diingat-ingat nih. Kalau belum ingat diketik secara 5 kali. Nah, biar diulang biasanya ingat. Nah, ini spasi. Nah, dilihat sini di paling atas. Paling atas. Oh, ini kok belum ada. Oh, sorry, ini belum dibuat ternyata. Ya, interface pilan 1 pilan 30-nya. Nah, ini kita tinggal buat INT pilan 30. Nah, kalau tadi kita buat VLAN 30 kan belum ada INT-nya. Ingat-ingat tadi ya. Tadi kita buat VLAN 30. Kalau sekarang buat interface VLAN 30-nya. Nah, ini interface virtual. Nah, sama seperti ini, VLAN 1. Sebenarnya bisa nih pakai VLAN 1. Ya, cuma biar nggak ribet. Nah, ini kita buat aja lagi pakai VLAN 30. Nah, kalau sudah, ini bisa langsung kasih IP address 192.168 misalnya 30 titik. Ya, tunggu sebentar ya. Bentar. Saya stop dulu. Saya pause dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini saya kasih IP 10. Ya, atau jangan 10 deh. 2 aja deh. Nah, 2. Nah, jangan 1 nanti buat gateway-nya. Nah, ini masukin subnet 255, 255, 255, 0. Nah, sudah. Ya, sudah dimasukkan. Nah, ini kita exit. Nah, selanjutnya ini kita di suite ini nanti statusnya kayak komputer. Dia ada IP. Nah, dia ada subnet. Nah, dia juga nanti ada gateway-nya. Ya, biar bisa dipanggil dari dari mana aja gitu. Kalau dari pilan dia bukan pilan 30 pun juga bisa manggil. Nah, caranya IP default gateway. Ya, IP D aja DE terus kalian tab nanti otomatis akan lengkapin.
Nah, ini kita masukin 192.168.30.1. Nah, ini nggak perlu pakai subnet ya. Nah, 30.1 ini nanti akan ditaruh di routernya nanti. Nah, ini baru dipasang aja di kita. Nanti juga ada ditaruh di routernya. Oke, ini sudah selesai. Begini aja. Nah, selanjutnya setelah pembuatan IP, pertama tadi pembuatan interface VLAN, terus pembuatan IP plus subnetnya, terus buat IP gateway-nya untuk si switch. Nah, sekarang kita akan buat aksesnya. Ya, boleh pakai user, boleh nggak. Ini saya nggak usah pakai user dulu deh. Pakai password aja. Nah, perintahnya len pty 04. Ya, ini kita kasih password. Saya samain aja biar nggak lupa. Cisco 123. Ininya isec timeout sama kayak tadi. ec aja nih ya. Kalian ketik ec. Nah, nanti di tab nanti akan muncul. Nah, ini 5 spasi 0. Nah, ketik login. Nah, kalau sudah exit. Nah, sama kayak tadi, nih kita ketikin do show IP INTBR buat ngelihat sudah ada nggak VLAN 30. Yang defaultnya kan baru VLAN 1 kan. Nah, kita udah buat nih VLAN 30. Harusnya sudah ada dan sudah ada IP juga. Nah, kita cek do show IP INTBR. Nah, ada kan? 30 sudah ada. Ini juga sudah up. Nah, kalau sudah disimpan. Simpannya adalah doer, ingetin aja gitu. Selesai. Nah, ini kita tinggal close. Nah, buat ngujinya, apakah ini nanti bisa dipanggil pakai kabel, ya, dan ini akan kita cabut si konsolnya. Nah, PC-nya ini akan dikasih IP. Walaupun nanti IP-nya nanti dapat dari router nanti, ya. Sekarang si PC-nya dapat IP-nya manual dulu. Nah, ini kita klik IP configuration, ini static. Ini kita masukkan 192.168.30 ya, samain kayak tadi. Nah, ini bebas mau berapa. Saya mau buat misalnya 30.11 gitu. Atau 30.12. Nah, ini gateway-nya nggak usah, cukup IP aja sama subnet aja. Ya, ini close. Nah, tes ini command prompt. Ingat-ingat tadi IP berapa? 31 kan si switch-nya. Nah, ini kita masukin ping 192.168.30.2. Nah, kita tunggu sampai dia replay. Nah, awalnya timeout tapi udah replay sekarang. Oke, nah kalau udah replay baru kita bisa panggil dia pakai telnet. Jadi sekarang kabel ini kita cabut nih, yang biru-biru ini kita cabut. Tapi sebelum dicabut, tadi kan udah dipanggil ya lewat command prompt, enggak lewat terminal ya, lewat command prompt udah dipanggil. Nah sekarang kita panggil lagi dengan telnet. Masukkan IP-nya 32. Nah ini udah ada. Tadi Cisco 123 masuk, enable Cisco 123 masuk. Nah ini kita sudah bisa remote tanpa menggunakan kabel terminal, kabel konsol, sorry. Nah, kita menggunakan kabel UTP. Nah, kalau sudah bisa begini, nah ini kita exit, ya kita keluar. Nah, ini tinggal dicabut kabel birunya. Ini perintahnya delete, ini tinggal cabut. Nah, ya kalau mau diulang lagi sekali lagi boleh, command prompt. Nah, ini tanggal panah ke atas saja, telnet. Nggak perlu diketik lagi. Nah, ini tinggal masukkan Cisco 123 masuk, enable Cisco 123 masuk. Oke, nah kalau mau ya udah nih coba FT gitu. Nah, kalau muncul gini translating gini, ini ketik atau tekan Ctrl Shift 6. Nah, itu dia akan berhenti. Nah, sudah exit. Karena tadi kenapa muncul begitu? Karena salah perintahnya. Harusnya spasi ini. Nah, makanya dia akan muncul ini. Ya udah. Oke, itu. Nah, ini kalau sudah kita exit. Nah, selesai. Berarti selesai nih yang di lantai 1.
Sekarang masuk ke lantai 2. Di lantai 2, nah ini ada sedikit lebih simpel dibandingkan lantai 1 karena di lantai 2 nanti kita jadikan PTP client. Nah, sama klik ini. Untuk awal-awal ingat, awal-awal pakai terminal, nggak pakai command prompt. Command prompt nanti kalau sudah ada IP baru command prompt. Nah, ini terminal. Oke. Nah, ini di scroll ke bawah atau di enter juga bisa. Nah, di enter. Nah, nanti sama kayak tadi, enable, ingat conf spasi t. Nah, ini kita kasih nama HOS. Nah, namanya apa tadi? SW LT 2. Nah, sudah berubah namanya dari switch ke SW LT 2. Nah, selanjutnya kita tinggal mengaktifkan ya, atau kita boleh cek dulu, boleh dicek boleh enggak nih. Kalau mau ngecek boleh, kita cek dulu show int trunk. Trunk ini buat ngeliat tadi jalur dari lantai 1 ke lantai 2 udah terbentuk belum. Nah, tadi kan lantai 1 yang ngebuat nih, lantai 2 yang ngecek. Nah, ini udah terbentuk nih GI02 ya. Nah, sekarang sudah ada nih di GI02 nya, sudah low VLAN 1. Nah, kenapa baru VLAN 1? Karena di di suite lantai 2 belum diaktifkan PTP client. Nanti kalau sudah diaktifkan PTP client di lantai 2 nanti ada VLAN 20, 30, 10, 20, 30. Ya, bukan hanya VLAN 1. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal buat tadi PTP mode client. Karena yang bawah tadi mode server ya. Nah, beda sama bawah. Ketika mode client ini baru disetting device to PTP client mode. Nah, jadi ketika membuat ini berarti baru dibuat. Kalau tadi kalau PTP client ya udah ada, lu ngapain buat lagi kasarnya gitu. Oke, tinggal disamakan PTP domain. Ingat-ingat tadi apa namanya? Bina insani.local. Ini jangan sampai beda. Nanti kalau beda nanti akan muncul pesan error. Pesan errornya biasanya tulisan mismatch, ya mismatch. Nah, tidak sama artinya. Oke, selanjutnya tinggal buat PTP password sama yang nama tadi Cisco 123. Nah, makanya jangan lupaan di sini. Makanya saya ngambil simpel banget passwordnya Cisco 123 biar nggak lupaan. Ya Pak, password saya apa Pak? Yang mana tahu, lu yang buat gitu. Suka begitu tuh mahasiswa tuh. Nanya password ke saya lah. Yang buat siapa? Saya lupa Pak. Ya, makanya buat itu diingat-ingat. Ya, kalau belum bisa ingat, yang simpel aja itu kayak gini. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal cek do show PTP status. Nah, jadi lihat dulu statusnya udah klien Bina Insani. Nah, kalau dia udah jadi klien, pasti dia nggak bisa buat VLAN. Ya, kalau buat PTP server dia bisa buat VLAN. Kalau ini nggak bisa. Indikasinya kalau dia udah jadi klien VLAN. Kita buat nih VLAN 10. Nah, tuh nggak bisa. Nah, tapi kalau tadi belum dibuat PTP client ya bisa, karena defaultnya pasti dia PTP server. Nah, ketika kamu buatnya PTP mode client, berarti dia sudah tidak bisa lagi buat VLAN. Nah, karena dia tidak bisa lagi buat VLAN, harusnya dia sudah bisa nangkep VLAN dari VLAN lantai 1 yang ditransfer ke lantai 2. Ya, tentunya tadi sebelumnya di lantai 1 sudah dibuat trunking. Dan di lantai 2 kita udah cek, ini udah ada 1 gitu. Nah, sekarang kita cek do show VLAN. Nah, diingetin do show VLAN buat ngecek VLAN-nya. Nah, sudah masuk. Ini kan kita nggak buat kan di lantai 2. Ini juga kita nggak buat di lantai 2. Ini kita nggak buat kan di lantai 2. Nah, ini sudah otomatis dari lantai 1 dia transfer. Nah, tugas kita di lantai 2 adalah masukin doang. 1, 2 sama kayak tadi ke 10. 3 dan 4 ke 20. 2, 4 ke IT. Sengaja saya samakan biar nggak bingung. Ya, jatuhnya ini ngulang doang di lantai 2. Nah, berarti gimana masih ingat? Kita pilih dulu int range fa0/1 sampai dengan 2. Nah, disamakan, lihat. Nah, ini boleh huruf besar boleh, huruf kecil juga boleh. Nah, ini sama kan? Ini yang beda, ini yang beda. Nah, berikutnya kita tinggal enter, kita ketik switch port, akses VLAN
10. Nah, selesai. Exit. Ya, ingat SW berarti nggak saya tap, muncul AC, saya tap, nanti jadi akses. Nah, ini kita ketik manual, VLAN 10. Nah, udah begini, kan nggak perlu ketik-ketik lagi. Ini tinggal tanda panah ke atas lagi. Nah, tugas kita tinggal ngedit aja. Dari 1-2 berarti jadi 3 sampai dengan 4. Panah ke atas lagi, cari lagi nih yang 10 jadi 20. Selesai. Exit. Terakhir yang 24 untuk pilihan 30. Sama. Yang 34 berarti ini nggak dihapus sama kita range-nya karena cuma satu doang. Nah, ini ganti jadi 24. Sama ke atasin, panah ke atas, ini ganti jadi 30. Selesai. Exit. Lihatin perubahannya. Saya ingat-ingatin berapa kali, lihat perubahannya. Ketika ini buat ini. Ketika ini udah dibuat, berubah jadi config if gitu. Nah, kalau mau balikin lagi berarti kita exit. Nah, nanti dia berubah lagi. Nah, gitu. Lihat perubahannya. Oke, selesai. Sekarang kita cek do show VLAN. Nah, sudah masuk belum? Masuk nih. Saya garis lurus. Oke, masuk. Masuk. Dah, kelar. Selanjutnya, sama kayak tadi, ingat-ingat ya, kita buat VLAN 30. Interface VLAN 30. INT VLAN 30. Ini nggak usah dispasi lah. Nah, ini enter. Ya, sekarang kita buat sama kayak tadi, IP address atau IP add boleh. Nah, kita singkat 192, 168. Tadi yang bawah 32, sekarang atas 33 deh. 255, 255, 255.0. Selesai, exit. Buat lagi gateway-nya. IP DE tab di port gateway 192, 168 samain 31. 31 ada di lantai 1 dan ada di lantai 2. Nanti ada di router yang atas. Nah, kalau ini sudah selesai, kita cek do show IP INT BR. Nah, udah ada belum nih IP untuk interface VLAN 30? Nah, perintahnya ini. Nah, spasi, lihat ada sudah up. Selesai. Berarti tinggal kerjaan kita ngapain? Buat password. Masih ingat? LAN console 0 password. Saya samain aja dah Cisco. Bedain dah Cisco 321 ya untuk lantai 2. Nah, 123 321 beda itu doang. Saya ribet-ribet. Check timeout. 5 menit 0 detik. Udah. Login dulu. Harus exit. Dah. Terus buat lagi enable secret. Nanti belakangan baru kita cek-cek ya. Cisco 321. Oke. Kalau sudah kita bisa cek-cek. Ini exit. Nah, ini muncul Cisco 321. Enable Cisco 321. Nah, sudah. Nah, berikutnya satu lagi buat password untuk nanti login pakai telnet yang tadi udah kita buat IP-nya 30.3. Berarti tinggal buat loginnya aja. Nah, LAN PTY 0 password Cisco 321 check timeout 5 menit 0 detik login. Nah, selesai. Exit. Simpan WR. Selesai. Nah, sama kayak di lantai 1. Lihat, lantai 1 kan dia connect ke lantai 2. Berarti kita masuk ke GI02 untuk buat trunking agar lantai 1 bisa terkoneksi ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini kan dia koneksinya ke router. Ya, berarti dia juga harus buat koneksi antara switch ke router. Jadi kalau switch ke switch atau switch ke router itu harus buat koneksi yang namanya trunking tadi. Nah, berarti kita pakai yang GI01 nih. Ya, dari switch ke router.
Nah, berarti kita masuk dulu int GI01. Nah, ini buat koneksi antara router dengan si switch. Caranya kayak tadi, switch port, SW mode terang. Nah, sudah. Exit. Nah, kalau mau dicek do show int terang. Nah, pastikan di GI01. Wah, ini belum ada, nggak apa-apa. Ini harusnya nanti ada GI01 ya. Nah, kenapa belum ada Pak di GI01? G1 kan? Sorry, kita cek dulu. Ah, ya G1. Kenapa belum ada Pak dicek? Karena si routernya ini masih merah, artinya routernya belum kita setting. Kenapa kalau switch udah langsung? Karena switch ini layer 2. Layer 2 itu nggak perlu disetting IP. Gitu. Karena layer 2 sebenarnya nggak ada IP. Itu yang ada IP itu nanti di layer 3, yaitu router. Jadi routernya harus disetting IP. Ya, jadi udah selesai pengerjaan kita. Yang penting dibuat aja ininya, koneksi trunkingnya. Kalau sudah, simpan. Nah, sama kayak tadi, kita akan menguji berarti ini, ya ini saya ulang, ini kita kasih IP. Tadi yang bawah berapa? 10 berapa tuh? 30 berapa tuh? Ya pokoknya jangan pakai 31, 32, 33, selebihnya boleh. Kalau tadi yang bawah kalau nggak salah 30, 11 ya. Ini saya buat 30, 12. Buat balik. Apa udah ada tadi ya? Oh, ini 12 yang bawah. Oh, yang atas berarti 11 deh. Udah ada tuh katanya. 92, 168. Pokoknya nggak boleh 31, 32, 33. Nah, itu. Ini 11. Oke, dah. Cukup IP sama subnet aja cukup. Dah, close. Sekarang kita pakai command prompt. Kita ping. Tadi IP-nya ingat berapa? 33. 92, 168, 33. Nah, pastikan bisa replay. Ya, kalau sudah bisa replay, tugas kita adalah tinggal telnet. Uji bisa masuk nggak? 92, 168, 33. Ya ingat yang bawah 32, yang atas 33. Nah, ini bisa masuk. Cisco 321, passwordnya beda ya. Cisco 321. Nah, ini dia. Sudah login pakai lantai 2. Sudah selesai? Sudah. Sekarang exit. Kita copot yang birunya, kabel birunya. Oke, selesai. Nah, terakhir banget nih. Terakhir banget kita nyeting si routernya. Routernya sama, butuh komputer. Ya kalau saran saya mah komputer ini aja dipakai, nggak usah ngambil komputer baru lagi gitu. Karena sama-sama di lantai 2 ini kan si routernya. Ya udah, berarti kabel birunya dipasang lagi, tapi dipasangnya ke router. Ini kabel biru ya, ingat nih. Kabel biru yang di sini. Ini pasang konsol. Ini RS 232. Oke. Ya, tinggal kita konekin, tapi bukan connect ke switch, tapi connect ke router. Konekin terminal, oke, gedein, di scroll. Nah, ini bedanya. Kalau router dia ditanya, nah ada configure dialog. Nah, jawabnya no. Oke, kita akan nyeting secara manual. Ini udah, router ada masuk. Nah, ini kita kasih nama routernya boleh nggak juga nggak masalah, itu nggak penting sebenarnya nama. Ya. Lagi di router nih yang terpenting. Ya, kalau mau nama namain lah. Enable, CONFT, OS name sama kayak tadi. Kita kasih nama R1. Ya. Nah, yang membedakan di router ini nanti akan mengkoneksikan 3 VLAN, VLAN 10, 20 sama 30. Nah, perlu kita cek di sini kabelnya dari router ke switch, dari router ke switch, bukan dari switch ke router. Ya, jadi bisa jadi beda nih karena saya buatnya sama, jadi
Nah, mau lihat dari router ke switch, dari switch ke router maupun dari router ke switch ya sama aja. Tapi yang fokus kita sekarang adalah dari router ke switch. Dia pakainya apa? Nih, gigabit 01. Nah, berarti kita harus masuk ke gigabit 01. Nah, kita masuk INT GI 01. Nah, di sini cukup tambahkan 01 doang. Kenapa? Karena defaultnya semua port yang ada di router ini shutdown. Nah, kalau sudah exit, lihat perubahannya. Ingat, ketika saya masuk, lihat perubahannya, ya, exit lagi, berarti lihat perubahannya. Nah, sekarang dicek do show IP INTBR. Nah, yang nggak diaktifkan pasti down. Tuh, GI 00 down, down. GI 02 down, down. GI 01 up, up. Nah, jadi ada dua up nih. Up yang pertama ini status, yang kedua protokol. Ini kalau ditarik sebelah sana ini protokol. Agak sempit aja nih. Nih, ntar. Oh, kelihatan ya ininya. Ini tulisannya terlalu gede, nggak apa-apa lah. Pokoknya sudah sini ada keterangan protokol. Nah, ini kalau kalian salah kabel, ya, ternyata dia nyoloknya di GI02, yang kamu aktifkan di GI01, ininya doang up. Jadi kamu nyolok nih GI02 nih misalnya, tapi kamu yang mengaktifkannya tadi di yang no shutdown ini di GI01. Yang up ini cuma satu sini doang, yang ini tetap down. Nah, ini down, sini down. Karena kabelnya salah gitu. Ya itu caranya ya bisa yang ininya dibenerin atau kabelnya dibenerin. Nah, itu aja pilihannya. Dah, ini sudah sama antara yang dipasang kabelnya dengan yang kita aktifkan sama, ada up. Nah, langkah berikutnya adalah kita buat interface virtual. Nah, jadi kita buat anaknya nih. Ini kan aslinya nih. Ya, ini perangkat aslinya, port aslinya. Nah, ini kita akan buat yang virtual-virtualnya. Itu karena ada 3 port yang nanti nebeng ke port ini. Port virtual, 3 port virtual yang nebeng ke port utama ini. Ya, kita buat INT GI01 titik 10. Nih, G1 ini berarti kan induknya. Nah, ini yang nebengnya 10 atau VLAN 10. Nah, ini kita masukkan IP address 192.168.10.1 255.255.255.0. Oh, sorry. Sebelum buat IP, ini harus diaktifkan dulu yang namanya encapsulation. Sorry ya. Jadi habis ini terus kita buat dulu encapsulation. Ini tinggal di enable. EN bukan enable tapi ya. EN tapi encapsulation. DO.1Q otomatis. Nah, ini ketik 10. Ya. Jadi harus dibuat encapsulation dulu. EN tab DO jadi .1Q. Tambahkan 10. Nah, baru kita bisa buat IP address. 10.1. Nah, ini gateway-nya yang nanti ada di VLAN 10. Nah, oke, selesai. Exit. Buat yang sama berarti tanda panah ke atas saja. Atas. Nah, yang dirubah ini 10, berarti ini 20. Nah, jadi 20. Nah, sama panah ke atas saja. Encapsulation-nya ini dirubah jadi 20. Sorry. Nah, hati-hati menggunakan 6 lock. Nah, terus panah ke atas. Nah, ini diganti jadi 21. Oke. Sudah selesai. Exit. Buat lagi yang baru. Jadi 30. Buat lagi encapsulation-nya. Jadi 30. Buat lagi ini jadi 30. Sudah. Jadi udah buat 3 nih. Kita urunut 1. Encapsulation-nya juga 10. IP-nya 10.1. Exit. Ya, ingat exit. Buat lagi 20.
encapsulation-nya 20, IP-nya 21, exit. Buat lagi 30 encapsulation-nya, ini 30, selesai. Exit. Kita cek terakhir do show IP INTBR. Nah, semuanya sudah dalam keadaan up dan semuanya ada IP. Ini sebenarnya anak-anaknya dari IP ya, dari interface ini aslinya. Nah, sudah selesai, kita buat password lah sama kayak tadi. Berarti LAN console 0 password. Nah, misalnya saya kasih nama kasih password Cisco. Kalau tadi 123.321, ini berarti saya buat 456. Terus apa lagi? Masih ingat check time out 5 menit 0 detik. Login. Selesai. Skip. Buat lagi enable, ini yang paling penting, enable secret Cisco 456. Sudah buat password untuk login LAN PDY 04. Terus apa lagi? Password sama Cisco 456. Terakhir check time out 5 menit 0 detik. Selesai? Selesai. Nggak perlu buat IP ya? Nggak perlu, karena IP di atas sudah dibuat kan kita. Ya, sudah selesai. Ada yang lagi yang belum? Ada. Yang belum adalah buat di HCP. Biar nanti komputer-komputernya nggak perlu kasih IP manual. Ya ini opsional, boleh buat boleh enggak sebenarnya di HCP. Tapi saran saya buat aja, biar nggak capek kita ngasih IP. Nah caranya buat IP di HCP kita buat IP di HCP pool. Namanya apa? Misalnya kasih nama VLAN 10 teknisi. Nah, ini bebas namanya ya, bebas. Saya mau kasih nama ini aja. Nah terus masukkan networknya, network 19net 68, karena tadi 10, ingat banyak subnetting, ingat nggak? Nah berarti saya slash 10.0 255 255 255.0. Udah, stop lagi. Miss network ini dep default, kalau mau dilengkapin dep. Nah ini masukin IP yang tadi udah dibuat nih 10.1, itunya 10.1. Terakhir DNS mau dibuat boleh enggak, ini kalau mau dibuat yang asal aja 888 misalnya, boleh. Nggak dibuat juga nggak apa-apa, nggak ngaruh DNS di sini. Udah, exit. Nah terakhir kita buat exclude IP yang dibuang gitu ya, IP yang tidak diperlukan. Kenapa nggak diperlukan? Karena ini udah dipakai 10.1, 10.2 udah ada yang dipakai, 10.3 udah yang dipakai. Nah itu IP yang dibuang ya, karena IP itu udah dipasang secara manual. Nah perintahnya adalah IP DHCP aja exclude. Nah otomatis masuknya 192 168, dibuang dari 10.1 sampai dengan boleh ngebuang sampai berapa, bebas, 10 boleh, nanti dimulai dari 10.11 itu. Jadi komputernya nggak ada ya IP segmen IP dari 10.1 sampai dengan IP 10.10, mulainya dari 10.11. Nah selesai. Buat hal yang sama untuk VLAN 20 30 sama, udah dipanakan saja. Nah ini ganti 20, ini jadi anak atas, netnya ganti jadi 20, panah ke atas 88, udah panah ke atas. Nah ini ganti yang salah 20 ya, disamakan, ini 20 ini 20. Terakhir exclude boleh tapi sebelum lihat, kalau exclude ini kita harus exit dulu nih, tadi exit ya, berarti sama, kita exit dulu baru kita exclude. Panah ke atas, nah ini ganti jadi 20, ini ganti jadi 20, selesai. Buat yang sama untuk 30, panah ke atas,
ganti 30 strip IT. Network net anak atas ini ganti jadi 30. Terakhir, oh belum ya, masih ada 30. DNS samain aja, exit. Nah, kita buat exclude-nya. Nah, ini tinggal diganti jadi 30. Sorry. Nah, ini ada kesalahan seperti ini. Ya, ada kesalahan seperti ini. Harusnya 31 sampai dengan 3010. Ini saya udah buat. Nah, ini kita bisa hapus. Hapusnya dengan cara no. No. Nah, ini kita copy aja. Copy. Terus ini di paste. Nah, kita buat lagi panah ke atas. 31 sampai dengan 30, bukan 20. Nah, sudah selesai. Simpan. Terakhir kita tinggal ngecek-ngecek doang. Ini ngecek-ngecek doang. Kalau nggak yakin, ya, kalau yakin ya udah selesai. Kalau nggak yakin kita cek do so run. Nah, ini perintah terakhir adalah do so run. Nah, ini dilihat. Ini nama secret kan tulisnya Cisco 456 ya, tapi ini udah di encrypt jadi begini. IP-nya 10.1, lihat ini udah sama, 20 sama, 30 sama. Nah, terus di spasi atau di enter boleh. Ini 10, ini 10, ini 10. Nah, ini 20, ini 20, ini 20. Sebenarnya ini nama nggak ngaruh ya, yang ngaruh ini di sini 20, 20. Ini biar pas sama semua aja 30, 30, 30. Nah, insya Allah udah selesai nih. Selesai, simpan. Nah, tahap berikutnya adalah pengujian. Ujiannya berarti tinggal kita cabut kabel dulu ini. Nah, sekarang kita kasih IP komputernya. Ini klik komputernya, klik sekali, klik stop. Nah, pilih DHCP. Dapat 1011 GT 101. Nah, boleh di ping 92 168 1 gateway-nya bisa. Oke. Sama ini pun stop. Tadi lihat nggak ada yang 10-10 ya, tadi dimulai dari 10-11. Nah, ini 12. Boleh ngeping lagi, atau kalau malas-malas ngeping, kamu bisa pakai tools ini yang panah, yang surat ini, add simple pdu, diklik terus klik ini. Nah, ini pastikan sukses. Sudah, klik lagi sebelah kanan yang biru-biru desktop, dan dipastikan ini 20. Tadi 10 ya, ini 20. Nah, ini bisa dipakai ini kalau malas-malas router. Oke, bisa. Ini lagi terakhir. Nah, bisa juga ya. Nah, ini bisa lagi pakai ini tadi. Oke, selesai. Nah, ini tadi masih manual. Ya, ini manual. Ini kita DHCP-in. Tuh, dapat juga. Ini kita bisa. Nah, sukses. Sebelah ini sama semua, tinggal gini-gini, klik aja lah. 30 11 30 10 13 ini urut ya. 11 12 13. Nah, itu bisa dari bawah ke atas bisa, walaupun si routernya nggak connect langsung ke dia, ke switch dia. Oke, bisa juga. Masuk. Berikutnya. Masuk. Bisa. Ini 20 14. Pokoknya yang kiri 10, yang kanan 20. Yang kuning 10, yang biru 20. Sukses. Ini yang si IT yang tadinya manual.
Nah, sekarang udah otomatis. Nah, ini pun ke atas bisa. Oke, selesai. Nah, di terakhir pengujian, ini kita bisa nge-remote semuanya. Ini saya di lantai 1 ya. Lantai 1 nge-remote dulu ke lantai suite lantai 1, nanti naik ke suite lantai 2, terus nanti naik ke router. Ini terakhir doang, ini mau ngecek doang. Jadi kita nggak perlu datang ke lantai 2 untuk nyeting suite lantai 2. Cukup di lantai 1 aja. Ya. Dan kita nggak perlu datang ke lantai 2 untuk nyeting router. Cukup di lantai 1 aja. Nah, berarti sama command prompt. Nah, sebelum nge-remote kita ping dulu. Ping suite lantai 1 dulu. Lantai 1 itu 32. Bisa. Replay. Nah, terus kita telnet ke 192.168.32. Bisa. Jadi Cisco 123 ingat ya. Enable Cisco 123. Nah, bisa. Sudah, exit. Terus ping lagi di panah ke atas saja biar cepat. Ini 33. 33 adalah suite lantai 2. Nah, bisa. Walaupun kita sedang ada di IT lantai 1. Nah, ini bisa. Nah, selanjutnya kita bisa telnet. Nah, ini diganti jadi 3. Bisa. Passwordnya beda ya, ingat ya. Ini 321. Enable Cisco 321. Oke, masuk. Sip. Selesai. Terakhir, kita masuk ke routernya. Router itu 30.1 gateway-nya. Nah, berarti kita ping dulu ke 30.1. Nah, bisa. Terus kita telnet. Cari, ini ganti. Pokoknya tanda panah atas ya buat nyarinya. Nah, ini passwordnya beda. 456. Enable. Cisco 456. Selesai. Oke, selesai. Itu konfigurasi yang harus kalian lakukan di formatif dan di UAS. Ada yang mau tanya sebelum diakhiri? Halo? Halo, halo, halo? 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 Iya, Pak. Nggak ada yang nanya? Udah, nggak ada yang nanya? Iya Pak, nanti kita pelajari lagi dari recordnya. Oke, ya. Dipelajarin lagi. Nanti saya upload malam ini. Iya Pak. Kalau ada yang ditanyakan, saya akhiri. Terima Pak. kasih. Ya, kenapa? Nggak ada ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Emang nggak di absen dulu? Oh ya, absen. Nanti ditulis di itu aja dah. Di apa? Diskusi ya. Diskusi. Tulis nama PM ya. Oke ya. Oke, dibuka Pak. Oke.